harus bisa. Yang penting anak itu menurut kita juga harus bisa bijaksana sebagai ibu, harus bisa. Yang namanya seorang ibu itu untuk anak-anak penting banget. Sampai hari ini kita doakan, selalu kirim doa buat ibu. Itu aja. Jadi rasanya nggak ada ibu itu nggak ada orang tua, pokoknya itu nggak enak sekali. Ibu itu segalanya, kita juga bisa curhat sama ibu. Curhat macam-macam lah, apapun, minta jalan solusi, bagusnya bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Vena Melinda Channel. Dan hari ini hari yang sangat spesial. Kenapa? Karena pada tanggal 21 Desember 2020 tepat hari ulang tahun mamaku, Ibu Made Ayu Rahmawati. Yeay! Happy birthday! Happy birthday! Dan di sebelahku ada sahabatnya mama, mukanya hampir-hampir mirip ya guys. Sama-sama cantik, sama-sama lihat dong, fashionable. Tante Evelyn. Halo Tante. Aku mau nanya nih, hari ibu pasti semuanya punya ibu, pasti semuanya sayang sama ibunya. Nah, untuk kali ini aku sengaja pengen berbincang-bincang, ngobrol lebih dalam lagi sama mama, sama Tante Evelyn. Mama kan sekarang boleh dibilang kan udah jadi grandma, tapi kan dulu juga pasti punya ibu kan, Niang Ayu. Boleh gak sih Ma diceritain, sekarang kan Niang Ayu sudah berpulang, Niangnya lu gede ya, jadi Niangnya aku, mamanya mama udah berpulang ke Sang Hyang Widi. Gimana Mama memaknai hari ibu setelah Niang gak ada? Jadi ibu saya itu selalu memberi kasih sayang sampai kita sudah dewasa aja masih, dan itu melekat sama saya. Begitupun saya akhirnya selalu ingin memberi kasih sayang juga untuk anak-anaknya, karena itu semua dari Niang Lugede. Oke guys, jadi mama itu kalau ngomong tentang Niang Lugede alias nenek aku itu selalu berkaca-kaca, karena meskipun Niang Lugede itu ibu rumah tangga, tapi dedikasinya terhadap 5 orang anaknya termasuk mama ya begitu luar biasa. Jadi aku sangat mengidolakan nenekku juga, nggak pernah marah, beda banget sama mama ya. Mama tuh petakilan, tegas dan lain sebagainya. Dan di sebelahku ada Tante Evelyn yang notabene adalah sahabatnya mama. Cuma karena Tante Evelyn ini juga seorang ibu, aku mau nanya, gimana Tante Evelyn? Tadi kan mama cerita tentang Niang Lugede. Kalau Tante Evelyn, apa sih arti seorang ibu buat Tante? Buat saya itu ibu itu tidak ada apa ya, tidak ada ininya. Selalu sayang, selalu tidak pernah sepanjang masa nggak ada selesainya untuk memberi kasih sayang. Apapun anak mau salah mau apa, tetap dilindungi, tetap disayang. Itu. Pernah nggak Tante Evelyn ada merasa salah sama ibu? Selalu pernah ada, dan selalu minta maaf, karena apa ya, ibunya Tante juga diem seperti lembut, tidak pernah marah. Zaman dulu gitu. Zaman dulu kenapa ya gitu ya? Lembut ya. Kalau nggak suka hanya bicara, Tapi nggak pernah yang enggak. Mungkin zamannya dulu masih orang tuh berhati lembut ya. Iya. Karena sekarang ini kan zamannya udah keras ya. Cari uang keras. Lagi ada Covid, lebih keras lagi, orang lebih stres guys. Tapi Tante ini kan tante sekarang udah grandma nih.
ada nggak pesan buat nih kita di generasi muda yang lagi nonton Vena Melinda Channel? Gimana sih idealnya sebagai seorang ibu? Boleh nggak bagi tips-tipsnya? Mungkin dari tante dulu nih. Tante usia 65. 67. Oh, 67 guys, coba lihat. Ini sudah operasi apa belum? Oh, belum, masih original. Coba. Gimana tante, kasih dong sharing ini parenting sedikit. Bagaimana jadi seorang ibu yang baik, ideal. Aduh, itu yang bisa melihat hanya anak ya, yang tahu bagaimana cara kita sayang kepada anak. Kita anak yang merasakan. Oh gitu. Iya. Tapi kan sebagai ibu kan kita bisa tahu anak kita tuh terdidik, sukses. Berarti kan kita yang sukses dong. Iya, memang harus keras seperti Setuju keras gitu ya. iya, memang harus maksudnya keras itu Bukan pukul. tidak tergantung kepada Iya. siapapun. Kamu harus bisa sendiri. Sama. Dididik mandiri. Iya, Jadi mandiri. tante Evelyn anak ada berapa nih? Anak saya 1. Cucu? Belum ada. Oh, tapi anak 1, anak 5 sama aja ya? Sama aja. Sama aja. aja Saya ya. terlambat punya anak soalnya. Tapi intinya tante menjadi sukses seorang ibu tuh bukan kita yang menilai ya, tapi anak. Anak. Oke. Iya. Kenapa tante? Kok nggak percaya diri gitu tante? Bukan, soalnya dari belakang kita harus ya memang keras, gimana ya, kerasnya tuh keras tapi nggak bisa harus gini, nggak bisa harus gini gitu. Tapi tante tetap menyerahkan ke anak Semua tante. keputusan ya. Oh, Keputusan tidak. mana yang baik kamu harus tahu. Mana yang baik, Yang mana penting yang enggak. udah, Ya. udah kita kasih. Kita menanamkan agama yang baik pada anak Dari kita. kecil. Dari kecil. Oh, guys, jadi seorang ibu tuh sebetulnya makhluk yang paling sempurna di dunia ini untuk anak-anaknya. Jadi semarah-marahnya seorang ibu nggak pernah sampai Nggak sampai ke kemana-mana udah ditahan biasanya kita. jadi pemaaf ya ibu tuh ya. Iya. Iya. Sangat pemaaf. apapun anak pasti doa ibu yang nggak bisa putus. Tuh guys, merinding aku. Jadi jangan macem-macem sama ibu ya. Nanti kalau tiba-tiba marah ucapannya itu, aduh bisa, waduh, hidup kita bisa nggak berkah. Nah gimana Iya. Mama kan anak 3, cucu 9. Apa sih tips-tipsnya kan? Mama punya anak kayak Mena dididiknya keras. Terus ada Ai, ada Agus kan beda. Gimana sih Man? Parenting sedikit buat yang nonton. Kita ini kalau jadi seorang ibu harus bisa, tiap anak itu punya karakter jiwa masing-masing. Jadi kalau mama tuh keras sama Vena, sudah tahu karakternya seperti apa. Jadi maksudnya harus tepat gitu. Ada lagi anak yang punya jiwanya tuh nggak kuat. Jadi kita ada treatmentnya sendiri. Jadi nggak bisa semua sama rata. Sama pohon. Pohon itu kan buahnya tuh macam-macam Hasilnya gitu, ya. hasilnya. Jadi kita harus bisa, yang penting anak itu menurut kita juga harus bisa bijaksana sebagai ibu, harus bisa. Yang namanya seorang ibu itu untuk anak-anaknya tuh gak ada habisnya. Meskipun anaknya sudah nikah, udah punya anak, tetap aja Udah ubanan kayak saya kalau guys. masih Sampai anak akhirnya. minta ini, pasti kita akan nomorsatukan. Tuh, Fania denger. Tuh guys, jadi sebetulnya jadi seorang ibu tuh kita belajar, bener nggak sih? Iya. Karena setiap anak beda karakter, beda treatment. Betul. Nah ini berdua aku pengen tahu ya, kan sama-sama jadi grandma. Grandma. Dari kecil katanya udah berteman, bersahabat. Nah pernah nggak sih tukar pikiran gitu selama bersahabat? Bagaimana sih jadi ibu yang baik, atau mungkin saling menasehati satu sama lain? Kalau dulu itu mama sama Tante Evelyn ini kita berteman, bersahabat. Kebetulan kita ini anak-anak, sebetulnya anak yang manja sama orang tua ya. Kita tidak pernah ada masalah Oh. gitu. Jadi kita bermainnya pikiran anak-anak, kita bermain taunya happy aja. Iya. Nggak tahu, tapi kita selalu dididik sama orang tua kita. Meskipun disayang, semua kita diberi, tidak kekurangan apapun, mulai kasih sayang, semua kita dipenuhi. Tapi orang tua kita pasti memberikan satu wejangan. Ingat tuh, kamu perempuan. Kalau perempuan itu kalau salah sama seperti guci. Kalau guci itu pecah, ditempel tetap Nilainya berkurang. Jadi itu dijaga. Nah, kamu harus jadi wanita begini. Dan itu tidak pernah lupa, teringat. Padahal kita disayang ya. Iya. Nah setelah
apa kita menikah. Di situ itu yang namanya teman sejati. Dikala kita susah itu bukan berarti susah apa gitu. Namanya kita baru nikah, namanya kita harus punya satu prinsip. Kalau sudah nikah cukup hanya kita yang tahu gitu. Gak usah cerita. Akhirnya punya ya ini Tante Evelyn. Lin, gimana ya kalau gini? Nah, inilah tempat teman curhat kita. Curhat itu. Jadi Tante Evelyn kalau memandang Mama Ayu nih sebagai seorang ibu, kira-kira gimana? Cukup sukses kah dia? Alhamdulillah. Dengan segala Sukses dengan segala cerita. cerita. Susah senang ditelan sendiri sama. Oh, Iya, jadi Mama. bukan yang cengeng dikit-dikit. Gue begini Oh, enggak, nangis enggak, berlomba gitu. Oh enggak. Enggak. Oh, jadi Mama gak kayak Saksi. gitu. Kalau ada susah, lo ke Tante Evin yang itu nyetirin kemana. Kamu harus gini, kamu harus gini. Saling memberi, saling mengisi, Iya. saling apa ya, mengingatkan satu sama lain. Oh, ini kalau kita punya anak gini, kita harusnya begini. tapi intinya Mama bukan sosok yang cengeng ya Enggak, menghadapi asap. Oh, ini sangat tegar. Woi, jadi mesti nyanyi tegarnya Rosa guys. Pasang lagu tegar. Mesti pasang lagu. Tapi ini kan sekarang Hari Ibu yang Iya. diperingati setiap tahunnya. Ada nggak sih harapan-harapan kayak Tante Evelyn untuk anaknya Tante? Apakah Tante lebih suka Hari Ibu itu dirayakan sebagai ekspresi rasa kasih sayang anak ke ibu, atau sebetulnya dengan kelakuan sehari-hari yang tidak membuat puyeng kepala udah cukup? Gimana sih Tante? Ya, yang tidak membuat Iya. puyeng kepala. Oh gitu. Iya. Jadi kayak dikasih hadiah pas Hari Ibu penting nggak sih? Buat aku sikap anak terhadap kita sayang aja kita udah senang. Sehari-hari. Tidak, hadiah itu bukan segalanya buat Beneran, buat Tan? Beneran. Tiap tahun dikasih berlian gitu, besok Oh. dikasih mobil, rumah. Enggak. gitu. Tapi dia nggak ada waktu gitu. Ya itu ngapain? Kita lebih senang hangat sama anak, lebih enak. Oh. Bisa komunikasi, Iya. bisa apa ya? Kamu tadi ngapain? Ini apa? Pokoknya segala macam lah. Wow. Jadi guys, ternyata ibu-ibu kita tuh tidak mengharapkan hadiah. Jadi Iya. besok-besok Mama nggak usah dikasih hadiah ya. Itu kan tergantung, ya kan? Itu tergantung anaknya. Kalau kita selalu gitu ya. Iya. Oh, Nggak pernah minta. nggak pernah menuntut gitu Nggak ya? pernah menuntut. Punya suami juga nggak nuntut Enggak. ya. Oh. Jadi kita kalau pengen beli A, ya kita harus bisa sendiri. Kalau diberi bersyukur, gitu. aja. Kenapa sih Pak gengsinya tinggi banget? Kan bisa aja minta anak, cucu, apalagi udah pada bisa cari Oh, nggak uang. bisa, Enggak. enggak, kita nggak bisa keluar. Oh, Mungkin gitu. karena dari kecil kita tidak dibiasakan sama orang tua untuk meminta-minta. Jadi harus sama juga orang tua Mama tidak pernah minta saya mau ini, nggak pernah. Kita yang ngerti Jadi sendiri. kita yang ngerti apa kebutuhannya orang tua. Jadi umur sekian Mama dulu ya nggak pernah kasih waktu ya buat ibu. Sering pulang kalau cari uang nggak ada habisnya. Tapi ibu ini Perhatian. yang nggak pernah dapat perhatian. Jadi Mama tinggalin pekerjaan untuk ibu. Pulang ke Surabaya maksudnya guys, Iya. karena Mama tinggalnya di Jakarta dan Miang itu nenekku tinggal di Surabaya. Sama, Jadi aku juga di Surabaya. oh gitu. Iya. Tapi masih ada ya ibu Udah sekarang? nggak ada. Nah, Semua udah nggak ada. waktu ibu nggak ada rasanya seperti apa sih? Waduh, nggak enak sama sekali. Sampai kita sekarang ya? suka nggak enak lah, karena Sampai sekarang. apa ya, ibu itu segalanya. Kita juga bisa curhat sama ibu, curhat macam-macam lah, apapun, minta jalan solusi, bagusnya bagaimana, jalan keluarnya bagaimana. Jadi ibu itu benar-benar orang yang paling dipercaya ya. Iya. Jadi begitu dia nggak ada di muka bumi ini rasanya kayak hampir separuh jiwa hilang nggak karena sih? ibu kita nggak banyak ngomong sih, jadinya Oh. jadi enak kan kita mau curhat itu. Iya. Oh. Enak sekali. Jadi pendengar yang baik gitu ya. Pendengar tapi ngasih advice, Oh. bukan pendengar aja, ngasih advice, jangan gini, kamu harus, anak yang paling tua kamu harus begini, sama adik-adik kamu harus begini gitu. Terus Mama gimana Mah pertama kali ini yang karena
Ini guys. juga anak perempuan paling tua juga. Iya, aku tahu banget mama itu kan ngurusin Niang sampai terakhir ya Maya, gitu, dari awal sakit. Niang itu sakitnya boleh dibilang kan tidak ada hal yang gejala-gejala yang bagaimana ya? Nggak ada. Tiba-tiba Hanya langsung. itu hanya karena apa ya, merasa kesepian. Karena merasa kesepian, karena anak, bayangin anak banyak, udah menikah semua, cucu banyak, udah bisa sekolah semua, akhirnya rumah jadi sepi. Dia punya satu pemikiran, akhirnya sakit. Ya rasanya gimana Pak waktu Niang tiba-tiba dipanggil Yang Maha Kuasa? Aduh, belum dipanggil aja, waktu udah sakit aja udah rasanya tuh hancur. Waktu kok cepet ya, gitu. Ada penyesalan, kenapa nggak dari dulu nggak selalu sama ibu. Kenapa dulu sibuk banget sendiri? Nah, suka begitu. Tapi ya sekarang punya etika harus dekat sama ibu. Jadi waktu itu ibu sakit pun sudah rasanya hancur. Sampai ibu meninggalkan kita pun udah rasanya sampai hari ini ya. Ibu meninggal 2008. Sekarang 2020. Sudah 12 tahun. Setiap malam suka kebangun, mikir ibu sudah nggak ada, sedih banget. Sampai hari ini kita doakan, selalu kirim doa buat ibu. Itu aja. Jadi rasanya nggak ada ibu itu Nggak enak. nggak ada orang tua, pokoknya itu nggak enak sekali. Tapi ya memang udah Ya itu sudah apa ya, Kehidupan. siklus kehidupan udah seperti ini. Tuh guys, kalau aku punya narasumber yang sudah lebih senior umurnya, itu ngomongnya tuh nggak ada pakai teori ya Tante Nggak. ya. Semua apa yang dirasakan dalam hidup ini dimaknai dengan baik. Makanya setiap detik dalam kehidupan ini, kalau kita masih punya ibu, sayangilah ibu Sayangi. kita, Dekat berikan sama waktu, ibunya. ya dekat, waktu terutama. Dan Ya. ternyata saya sudah menanyakan langsung, ternyata ibu-ibu ini tidak matre loh ya guys. Dia lebih memilih yang penting anaknya ada Kumpul, waktu, anaknya ada waktu kumpul, untuk guyup bisa ya, ngobrol. sederhana ya kayak Iya. sekarang malam ini guys gitu. Dan kayak ini sekarang saya nih hari ibu loh guys. Lihat nih buat vlog, saya bisa sambil nanya konsep, saya bisa gendong anak, hidup ibu-ibu. Jadi mah, sebetulnya ada nggak pesan-pesan nih buat ibu-ibu di luar sana, mau yang muda, mau yang seusia mama-mama kayak grandma, untuk memaknai hari ibu ini, menyebarkan kasih sayang, karena kita yakin kuatnya sebuah keluarga itu karena kuatnya seorang ibu. Benar nggak sih Tante? Iya. Gimana Mah? Tapi sekarang kalau mama lihat, mama kan banyak pergaulan ya. Kalau dilihat ibu-ibu maupun grandma sekarang, kalau yang muda-muda juga, tapi yang sudah grandma seperti mama gini, udah sepertinya tuh anaknya jadi, lalu si ibu ini juga bisa masih bersyukur dengan masih Dengan bergaya, usia ya kan? Oke. Jadi itu kan sudah menandakan bahwa bahagia. Oh, jadi Kalau sudah bahagia kita- itu maksudnya sehat, Iya, kesehatan. jasmani, rohani itu Iya. maksudnya. Nomor Oh. satu sehat. Oke, Tante, terakhir dong Tante untuk yang nonton, apa sih kita memaknai 21 Desember Hari Ibu untuk semua ibu-ibu yang ada di dunia ini? 22 Desember, 21 lah tahun Mama ya? Iya. Apa Tante? Kita mesti apa di Hari Ibu? Membuat surprise sama ibu yang menyenangkan mama. Oh, Yang menyenangkan Mama. Surprise aja apa? Surprise, Ya. ya. Jadi setiap hari ibu bukan kasih kado tapi surprise, Surprise apa yang dia aja. lagi suka. Terus dia nggak Kumpul, cucu, kumpul, itu udah senang semua. Nyanyi-nyanyi. Sehat. Jadi guys, habis ini kita akan challenge nih mama, grandma ini untuk nyanyi di bawah. Setuju? Nah, siapa yang nyanyinya paling bagus dapat hadiah. Hadiahnya apa? Hadiahnya menginap di rumahnya Feral. Kirain Oke hadiahnya guys, kirain hadiahnya apa? Tapi senang banget guys, kenapa aku sekali-sekali narasumbernya grandma, karena
Aku yakin setiap orang itu punya sejarah hidup, punya pengalaman hidup yang harus di-sharing di Vena Melinda Channel. Jadi aku yakin mereka ini bukan public figure, tapi mereka tuh punya sejarah dalam keluarga yang membuat bagaimana caranya Verrel Bramasta bisa seperti ini kalau nggak neneknya seperti ini. Begitupun, Ya, betul. gimana cucu dari Tante Evelyn yang mungkin sukses di bidang tertentu, di profesi tertentu, itu pasti karena buah atau hasil kerja dan didikan dari nenek atau grandma, iya dari Tante Evelyn. Sekali lagi guys, thank you so much for watching Vena Melinda Channel. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe.